Hai teman-teman, ketemu lagi sama Deti. Kali ini Deti mau nyeritain lagi nih pengalaman Deti liputan. Kali ini khusus liputan Pak Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama waktu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nah, saat itu berarti sekitar tahun 2013-2014an lah ya. Ya, 2014 ya, sekitar itulah pokoknya. Jadi gini, ini ceritanya agak-agak sedikit mistis, tapi juga agak sedikit tragedi. Jadi ini ada dua cerita nih. Yang pertama aku ceritain dulu yang cerita yang tragedi deh ya. Tragedinya ini, aduh, bener-bener tragedi deh pokoknya. Jadi ceritanya ini, kami ini sore-sore, jadi di balai kota itu, ruangan wakil gubernur itu, waktu itu Pak Ahok ada di lantai 2. Nah, di depan ruang Pak Ahok itu jadi ada ruang rapat, dan sebelum masuk ke ruang rapat itu ada kayak ruang tunggu gitu. Nah, di sampingnya itu ada ruangan masuk lagi buat yang dijadikan sebagai ruang wartawan. Nah, jadi di seberang ruang wartawan itu ada pintu lagi. Pintunya itu masuk menuju ruang ruang TU-nya Wagub. Nah, barulah di antara pintu-pintu yang hadap-hadapan itu, ruang wartawan dan TU itu ada ruang rapat gitu. Ya. Nah, dan di ruang tunggu itu biasanya kami para wartawan itu ya duduk-duduk lah, kalau nggak ada rapat, nggak ada tamu, kami duduk-duduk di situ, ngetik-ngetik berita di situ selain di ruang wartawan yang disediakan gitu. Nah, jadi sore itu aku sekitar ada sama 5 orang temen lagi ngetik berita nih ceritanya. Lah, ngetik beritanya itu di ruang tunggu. Ruang tunggunya itu kan ada sofa tuh, tapi kami tuh nggak duduk di sofa, jadi kami tuh duduk lesehan. Terus tiba-tiba dari ruangan TU itu ada ajudan atau pengawalnya Pak Ahok gitu, seorang yang keluar. Dia masuk ke ruangan Pak Ahok, jadi dia keluar dari ruangan yang ada kitanya, yang ada kaminya itu, dia masuk ke ruangan Pak Ahok. Gak lama kemudian dia balik lagi nih, dia bawa kantong plastik gitu. Terus dia masuk lagi, ngelewatin kami lagi, dan dia bilang, nih makan, dia bilang gitu. Sama bapak juga udah gak dimakan. Terus akhirnya, wah apa nih mas gitu kan. Terus wah, ternyata guys, itu adalah anggur yang masih dingin dari dalam kulkas kayaknya, dari dalam kulkas. Terus tapi kayak udah agak lama gitu anggurnya, jadi tapi masih disimpan di kulkas gitu. Akhirnya wah yaudah, kami makan, habis deh tuh anggur kan. Gak lama kemudian, aku agak lupa inget sih, tapi pokoknya ada di antara kami itu ada yang keluar sholat di musola. Nah, musolanya itu ada di deket ruangan TU itu. Gak lama kemudian ada salah satu staffnya Pak Ahok gitu, yang PNS. Dia tuh tiba-tiba keluar dari ruangan Pak Ahok ke arah ruang TU itu, karena ruang TU itu deket pantry kan. Teman aku itu lihat si staffnya ini menanyakan sesuatu gitu sama tugas yang biasa nganter-nganter makanan. Nggak lama kemudian nih, dari arah ruang TU itu si ajudan yang tadi, mas ajudan yang tadi tuh keluar lagi ngelewatin kita dengan wajah terburu-buru gitu kan. Dia balik lagi masuk ke ruangan Pak Ahok. Nggak lama kemudian nih, teman aku yang tadi keluar itu, yang sholat itu, dia nyamperin masuk. Terus dia bilang gini, anggur yang tadi ditanyain Pak Ahok. Terus kami yang, hah? Kami ngelihat plastiknya itu udah kosong cuy, plastiknya masih ada di situ, anggurnya udah gak ada. Udah habis. Terus ya gimana dong? Terus kami panik gitu kan, kaget. Akhirnya kami nanya-nanya lah ke temen gitu, emang gimana. Terus dia bilang, itu loh tadi ada staffnya nanyain, mas anggur bapak yang di kulkas mana ya gitu. Gak lama kemudian nih, si mas ajudan yang tadi terburu-buru masuk itu, yang ngasih anggur ke kami tuh, keluar lagi kan, balik lagi, mas anggurnya ditanyain bapak ya gitu kan. Kayak kami nanya,
Terus dia bilang, terus dia cuma senyum-senyum. Iya, dia bilang gitu. Ya terus gimana dong mas, udah habis? Ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Terus mas emang bapak nanyain gimana gitu. Terus kata masnya gini, iya tadi bapak nanya anggurnya mana. Terus ya udah saya bilang, saya kira udah nggak bapak makan lagi, saya kasih ke wartawan, kata masnya gitu. Terus bapaknya gimana mas, marah nggak gitu kan, kami tanya. Terus kata masnya, enggak kok bapak nggak marah, bapak sih nggak marah, cuman dia aja ngerasa nggak enak kali ya gitu. Terus beneran mas nggak apa-apa, iya iya nggak apa-apa nggak apa-apa, udah aman aman. Terus akhirnya dia masuk lagi. Terus kami tuh yang udah makan anggurnya kayak yang aduh ya gimana ya kan, kami nggak tahu ya kalau anggur itu pasti ditanyain orang. Kami mah dikasih makanan ya senang-senang aja gitu, langsung aja ambil. Tapi itu adalah salah satu eh, pengalaman yang aku inget banget, yang meskipun itu udah lama, tapi masih keinget gitu, intinya itu masih inget, walaupun ya ada lupa dikit tapi intinya masih inget. Dan next adalah cerita mistis, ini masih berkaitan dengan Pak Ahok juga. Jadi waktu itu sore-sore ini udah maghrib cuy, jadi waktu itu di ruangan wartawan yang tadi itu ya tinggal berempat nih. Jadi aku, temenku yang cowok, temenku yang cewek berempat. Nah kita masih ngetik gitu. Nah itu tuh sekitar 5:30 gitu ya, 5:30 tiba-tiba ada salah satu ajudannya lagi ngetuk ke ruang wartawan, ngetuk tok tok tok. Iya mas. Terus dia nanya, ada yang mau wawancara lagi nggak, soalnya bapak mau pulang nih. Terus oh nggak ada mas, udah aman, nggak ada ya benar, dia tanya gitu. Iya mas aman, nggak ada. Oke yaudah kalau gitu kami pulang. Oke mas siap. Akhirnya pulang kali ya Pak Ahok. Nah biasanya sih emang sebelum Pak Ahok pulang itu emang suka ada wartawan yang masih suka nanya-nanya gitu kan. Nah tapi waktu itu karena udah nggak ada, orang-orangnya udah nggak ada juga, terus cuma sisa kami berempat di situ. Akhirnya kita juga bingung udah mau nanya apa lagi, terus udah sore juga, udah capek, akhirnya ya udah nggak ada, akhirnya udah pulang lah mungkin Pak Ahok. Nah habis itu maghrib aku keluar ke musola buat sholat. Musolanya kan ada di deket ruang TU tadi kan, yang deket ruang rapat sana. Nah terus pas aku keluar itu Pak Pamdal yang jaga biasanya berdua depan ruangan Wagub itu juga udah siap-siap mau pulang gitu loh. Nah pokoknya setelah aku selesai sholat itu akhirnya mereka itu udah nggak ada. Jadi emang bener-bener keadaan udah sepi banget, udah nggak ada orang. Akhirnya ya udah aku masuk lagi ke dalam ruangan yang tadi sebelumnya. Setelah itu bener-bener sepi, pokoknya sepi banget. Aku lagi pakai sepatu gitu kan, terus nggak lama kemudian tiba-tiba kayak ada orang masuk gitu, cerek, buka pintu, cerek gitu. Terus sambil ngomong-ngomong kayak dan suaranya itu kayak suara Pak Ahok gitu. Dan tiba-tiba brek, ada orang yang mau masuk ke ruang rapatnya itu kan dia ada di tengah-tengah antara pintu ruang wartawan dan pintu ruang TU tadi kan. Nah jadi si pintu ruang wartawan ini kan emang kebuka gitu, jadi kalau ada yang mau masuk ke ruang rapat itu kelihatan gitu. Dan ternyata Pak Ahok itu udah ada di depan ruang rapat itu gitu, dan dia tuh nengok ke arah ruang wartawan gitu. Terus kami tuh kaget kan, terus akhirnya kami ngeliat, Pak Ahok. Terus Pak, cuma gitu aja, nggak lama kemudian, dan Pak Ahoknya tuh cuma datar gitu ngeliat ke arah kami, datar sambil gitu doang ekspresinya. Nggak lama kemudian dia masuk, dan dia itu masuk sama ada satu orang lagi yang kami tuh nggak tahu itu siapa gitu. Terus setelah dia masuk, kami tuh langsung saling pandang gitu, loh bukannya tadi Pak Ahok udah pulang ya gitu. Terus iya, mungkin ada yang ketinggalan gitu, tapi ngapain dia masuk ke ruang rapat gitu kan, udah sore gini lagi. Itu
sama siapa lagi tuh orang. Terus ajudannya kemana kok nggak ada gitu kan. Kami berempat tuh ngobrol kayak gitu, ah udahlah biarin aja. Lama banget Pak Ahok nih nggak keluar dari ruang rapat itu, mana maghrib gitu kan. Terus kok Pak Ahoknya nggak keluar ya. Akhirnya kami yang masih di situ kayak aneh gitu, kok kenapa nggak keluar. Terus temanku ada yang nanya, itu yang tadi beneran Pak Ahok gitu kan. Terus kami berempat tuh yang diem saling pandang gitu. Terus akhirnya aku tuh sambil ngambil tas, jangan-jangan aku tuh cuma gitu doang. Terus aku ingat banget ada satu temanku, masa dia nanya masa gitu, tapi dia sambil ngambil tas juga, sambil siap-siap mau pergi juga gitu. Dia kayak menyudahi HP-nya ketikannya gitu, yang bener. Terus yaudah cepetan yuk, kita pulang aja Terus akhirnya karena kami takut, akhirnya kami segera meninggalkan tempat itu. Terus yang itu benar-benar suasana yang tapi akhirnya saat kami keluar itu, ayo cepetan, saat kami keluar dari ruangan itu, pas mau ke lift itu kami ketemu, kalau nggak salah di situ deh, ketemu sama asistennya Pak Ahok gitu kan. Terus kami nanya, Mas, tadi Pak Ahok balik lagi ke sini apa enggak gitu kan, untuk memastikan, takutnya itu apa gitu kan. terus kata Masnya, Pak Ahok, deg-degan nih kami kan, oh iya tadi balik lagi ke sini. Terus kami yang alhamdulillah ternyata yang dilihat beneran Pak Ahok. Terus tapi dia anehnya kan nggak keluar dari ruang rapat itu kan. Terus akhirnya kami tanya ke mas asistennya ini, beneran Mas, tapi kok masuk ruang rapat nggak keluar tuh kan. Keluar ya bang, sekarang udah berangkat lagi, keluar lewat itu, lewat belakang kan, dari ruang rapat nembus katanya ke ruangan yang pantry belakang itu. Oh alah, nembus, pantesan nggak keluar dari pintu utama ruang rapat. Orang dia keluarnya dari arah pantry yang deket ruang TU sono. Ternyata ya kami yang nggak ngeliat dong. Alhamdulillah itu ternyata Pak Ahok beneran cuy, bukan Pak Ahok jadi-jadian. Pokoknya itu bener-bener pengalaman yang wah, buatku itu masih teringat nih, tragedi anggur sama penampakan Pak Ahok. Pokoknya itu wah, tapi itu bener-bener buatku nggak bisa terlupakan. Oke deh kalau gitu, makasih banget udah nonton dan semoga bisa menginspirasi. Oh ya, karena aku juga punya pengalaman seru, pengalaman liputan yang seru nih sama Pak Jokowi. Aku juga udah nulis buku nih untuk pengalaman liputan aku itu. Judul bukunya Bel SKN, Catatan Kecil Wartawan Centil. Masih bisa dibeli kok di toko buku online. Oke deh, makasih ya udah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.